Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari video dari Ustadz Ajir Ubaidillah, yang video ini tayang di channel Nabawi TV sekitar 4 hari yang lalu, yang mana Ustadz tersebut, beliau Ustadz Ajir Ubaidillah, ini mengulas secara jelas dan gamblang terkait karomah dan mukjizat. Pada dasarnya saya setuju dan mengacungi jempol atas apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Namun ada beberapa poin yang akan saya komentari terkait ceramahnya. Ada dua persoalan yang akan saya komentari terkait ceramah tersebut, yaitu terkait ceramah yang viral, artinya berita-berita yang viral terkait Habaib bisa menurunkan rantai emas dari langit, kemudian Habaib mengajar ilmu nahwu kepada Rasulullah, kepada sahabat Ali, dan juga kepada sahabat Hasan. Nah, dari ulasan tersebut saya tertarik untuk mengomentarinya. Namun sebelum saya melangkah pada komentar, bagi seluruh penonton yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Kemudian tekan tombol loncengnya. Mari kita simak dulu video dari Ustadz Ajir Ubaidillah yang membahas masalah isu yang viral terkait salah seorang Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Rantai emas dari langit ini adalah kisah viral lainnya. Mari kita gunakan framework karomah yang sudah kita bahas di atas. Riwayat ini memang ada, akan tetapi tidak seperti itu kisahnya. Di dalam kitab Tanwirul Aghras diceritakan saat Syekh Abu Bakar bin Salim wafat, para putra-putra beliau berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti ayahanda mereka. Mereka pun berkumpul di wadi. Siapapun yang nampak pertanda yang jelas, maka ialah yang berhak menjadi khalifah atau pengganti sang ayah. Dan muncullah wadah logam yang berisikan air di hadapan Sayyid Husin. Maka beliaulah yang didapuk menjadi pengganti Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan narasi yang banyak berkembang yang diceritakan oleh seorang penceramah mengatakan bahwa turun rantai emas dari langit. Mohon maaf, kami tidak mendapati kisah yang seperti ini dalam kitab rujukan yang kami temukan. Dan inilah pentingnya berhati-hati, memeriksa verifikasi dan validitas sumber sebelum menyampaikannya. Nabi belajar nahwu kepada Habib. Dikisahkan bahwa seseorang bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dan kedua cucunya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tengah mendatangi majlis nahwu seorang ulama bernama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kisah ini terdapat dalam kitab Fuyudat Al-Bahril Mali fi Manaqib wal Akhbar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karya seorang ulama bernama Al-Habib Toha bin Husain As-Segaf, yang berisikan manaqib sejarah hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini seorang ulama yang dikenal keilmuannya dan seorang adik dari mufti madhab Syafi'i di Mekah, yakni Al-Habib Husin Al-Habsyi. Sehingga kisah bidayahnya banyak dikisahkan, juga mudah ditemukan oleh masyarakat. Pada dasarnya apa yang diuraikan oleh Ustadz Ajir Ubaidillah ini sangat tepat dan benar, bahwa cerita yang viral terkait Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit ini tidak ada dalam salah satu periwayatan manapun, bahkan tidak termaktub dalam salah satu kitab manapun. Namun kenapa ceramah tersebut menjadi viral dan menjadi olok-olokan, kemudian menjadi bahan tertawaan bahwa itu cerita yang khurafat dan lain sebagainya?
Ini karena dari Habib sendiri yang memviralkan, Habib itu sendiri yang ceramah dengan materi yang tidak pas, dengan materi yang dilebih-lebihkan, padahal periwayatan tersebut tidak ada. Jadi kesalahan itu terletak pada dari orang Arabitoh sendiri, bukan dari netizen. Mari kita lihat video dari ceramah Habib tersebut, yang mana Habib tersebut namanya Habib Ali Jindan, yang ceramah dengan sangat menggebu-gebu dan menjelaskan betapa tokoh dari Habaib tersebut punya kelebihan yang luar biasa, kemudian menjadi kebanggaan itu sendiri bagi golongan Habib. Lihat keramatannya, nurunin rantai. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Untuk para penonton, setelah melihat video yang baru saja tampil di layar Anda, penonton bisa menilai sendiri. Kira-kira yang bikin cerita itu menjadi heboh dan menjadi bahan olok-olokan itu siapa? Yang bikin ya tidak lain Habaib sendiri. Jadi jangan salahkan netizen, jangan salahkan kami orang-orang yang pro Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa cerita itu dianggap sebagai cerita yang khurafat, karena memang ceritanya sangat dilebih-lebihkan, padahal dalam kitab manapun tidak termaktub cerita semacam itu. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan Ustadz Adjir Ubaidillah. Apa yang diuraikan oleh Ustadz Adjir Ubaidillah itu betul dan netral. Tetapi ketika Ustadz Adjir Ubaidillah itu meluruskan persoalan tersebut, tapi seakan-akan melindungi dari kesalahan-kesalahan penceramah yang notabene penceramah tersebut dari orang Robitoh Alawiyah, seharusnya dinasehati agar tidak membuat gaduh dan tidak membuat cerita-cerita yang khurafat. Jadi kenapa cerita itu viral? Pada kesimpulannya yang bikin itu Ustadz atau Habib Ali Jindan, yang membuat cerita itu dengan cerita yang dilebih-lebihkan, dibikin cerita yang wah, dan cara penyampaiannya pun dengan cara yang menggebu-gebu. Maka sangat wajar ketika netizen ini menertawakan cerita tersebut dan menganggap bahwa cerita tersebut sebagai cerita yang khurafat. Bukankah Ustadz sendiri mengatakan bahwa cerita tersebut memang tidak termaktub dalam kitab manapun, jadi itu kan cerita hoax. Nah, harusnya Habibnya yang dinasehati, bukan netizen yang disalahkan. Ini satu yang saya komentari. Kemudian yang kedua, menanggapi persoalan yang mana Ustadz Adjir Ubaidillah ini mengatakan bahwa Rasulullah, sahabat Ali, dan kemudian Hasan ini belajar ilmu nahwu kepada salah satu habib. Cerita tersebut juga dilebih-lebihkan oleh salah satu habib. Berikut video dari habib tersebut akan saya tampilkan terkait ceramahnya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mencintai ilmu ini. Sampai-sampai beliau membuat daras, kalau pagi-pagi itu belajarnya belajar nahwu. Diprotes sama ulama Hadramaut. Pagi-pagi belajar nahwu, memulai hari dengan nahwu. Ya Habib, kita biasanya memulai hari dengan Al-Quran, dengan baca hadis. Masa pagi-pagi daraba Zaidun Amron? Gimana ceritanya? Tetap enggak, pokoknya pagi-pagi belajar nahwu kita. Mulai beberapa ulama hadir, sebagian ulama enggak mau hadir, di antaranya Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sagaf, seorang ulama yang tenar di zaman itu, memprotes Al-Habib Ali dalam metode mengajar nahwu di pagi-pagi hari. Nggak pas waktunya. Tahu apa yang terjadi? Ikhwani, ketika orang telah tenggelam di samudera yang orang ia cintai, maka semua perbuatannya tidaklah dia melangkah melainkan dengan ridho dan izin.
Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf di pagi hari itu habis salat subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul. Azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu. Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Bangun Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Langsung bawa kitab, padahal beliau ulama yang luar biasa besar tinggi, ikhwan. Jalan dan sampai beliau hadir di madrasahnya Habib Ali Habsyi. Semua orang bingung. Ada Imam Abdurrahman bin Ubaidillah kemarin memprotes, luar biasa protesannya. Kok hari ini hadir? Hadir dan belajar nahu. Kenapa? Barusan ru'yah yang beliau tadi lihat. Setelah penonton melihat video ceramah dari Habib tersebut yang mengatakan bahwa Rasulullah, sahabat Ali, dan kemudian Hasan ini mendatangi salah satu majelis dari salah satu Habib yang lagi mengajar ilmu nahwu, kemudian saya akan komentari letak kesalahan dari ceramah tersebut. Habib tersebut salah dalam menyampaikan materi, karena materi atau cerita aslinya yang tertulis dalam salah satu kitab tidak demikian. Jadi tokoh yang diperankan dalam cerita tersebut itu tidak pas dan tidak tepat, karena tokoh dalam kitab tersebut itu tidak sesuai dari apa yang disampaikan oleh Habib tersebut, karena dalam kitab itu tertulis bahwa orang yang sinah atau posisi menyandar, kemudian kondisinya antara tidur tapi setengah sadar, ini bukan Habib, ini Muhibbin. Jadi saya sepakat dengan apa yang diuraikan oleh Kiai Nur Ihya, bahwa kesalahan fatal dalam menyampaikan materi. Mari kita lihat penjelasan atau sanggahan oleh Kiai Nur Ihya terkait ceramah tersebut. Ini saya tampilkan dalam durasi yang panjang agar penonton paham bahwa Habib tersebut salah dalam menyampaikan isi materi yang mana tidak sesuai dengan konteks yang tertulis dalam salah satu kitab. Ada durasi sekitar 6 menit. Silakan penonton lihat uraian dari Kiai Nur Ihya berikut ini. Saya terjemah bahasa Arab ini ke Indonesia. Wala abtadi'ul tadris kulla yaumin ba'da sholati subhi illa fi ilmin nahwi. Saya selalu berkecimpung dalam mempelajari atau mengajar ilmu nahwu dalam kurun waktu yang banyak atau lama. Dan saya juga tidak memulai mempelajari setiap hari setelah sholat subuh kecuali membahas tentang ilmu nahwu. Hatta qomat indi al-asya, sehingga ada hal-hal yang kami jalani setelah mengajar ilmu nahwu tersebut. Wa qultu kulla yaumin abtadi'u minas subhi qama zaidun jaa zaidun. Dan saya berkata, setiap hari saya memulai dari waktu sholat subuh dengan membahas tentang qoma zaidun, zaidun berdiri, jaa zaidun, zaidun datang. Nah, ini jaa zaidun, qoma zaidun, nasoro zaidun, umaron, nah misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagi kalangan pesantren lebih mengetahuinya. Wa kana ba'dul muhibbin, jadi yang bermimpi itu bukan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf, ini bukan. Ini fitnah namanya. Bukan, ini fotonya ini. Nanti kita tampilkan juga. Bukan. Tetapi seorang muhibbin. Lah muhibbin di sini oleh mu'alif tidak diterangkan secara jelas kecuali oleh pentahqiqnya, yakni ada footnote bahwa huwa Asy-Syaikh Thayyib bin Ahmad Babuher. Jadi bukan
Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, bukan. Lah, siapa dia? Syekh Thayyib itu, beliau adalah kakek yang kedua bagi pamannya Ahmad bin Alwi Al-Habsyi dari jalur ibunya. Nah, ini catatan kakinya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf, itu nggak ada. Muhyiddin kok. Muhyiddin berarti kan selain Ba'alawi kan begitu. Oke. Berarti yang ceramah percaya diri, nggak mungkin mengkritik saya karena saya paling pintar. Tidak akan ada yang punya bukunya, kitabnya. Ini ada salah, dusta di atas dusta. Kadzab. Nggih, mohon maafin bahasa kasarannya itu kadzab. Nggih, jalisan. Fit darsi fi Masjidi Hambal muttaqian bisariyatin wa akhadhathu sinatun fa idza huwa bi salasati akmarin. Ya, ini. Saya berkata setiap hari saya mulai waktu sholat subuh dengan membahas koma zaitun, ja'a zaitun, dan ada sebagian dari muhibbin, ya, orang-orang yang mencintai keluarga Ba'alawi, ada yang duduk deres, ya, belajar. Kalau di Surabaya dan Dresmo, karena mempelajari Al-Quran, deres, jumlahi wong limo, ya. Fi Masjidi Hambal, Masjid Imam Hambali, Masjid Hambal, yang bersandar pada sebuah tiang, ya, tiang cor, ya, atau tiang batu bata yang ditumpuk ala bangunan di Tarim sana. Wa akhadhathu sinatun, lalu ngantuk. Lah, faizan huwa. Nah, ini antara tidur ngantuk itu masa tidur kan ya enggak. Jadi bisa juga ini ya setengah mimpi, setengah yaqadzati, ya. Kemungkinan seperti itu. Faiza huwa bi salasati akmarin. Ada 3 rembulan yang lewat. Nah, ini 3 rembulan, bukan orang yang berjubah gitu, enggak kan. Ceritanya itu kan 3 orang berjubah, yang paling awal, tengah, lalu yang paling akhir, lalu disenggol, dicekel, kamu kemana? Kemana? Kamu itu siapa? Nah, ceritanya kan seperti itu. Nanti kita sampaikan yang videonya itu. Wujuhuhum kal akmar. Nah, wajah-wajah 3 orang tersebut itu seperti akmar, ya, mungkin kunang-kunang kayak rembulan bercahaya gitulah. Mutaqaddimuhum akbaruhum, yang paling depan itu yang paling besar, yang paling gede, ya. Qala, lalu berkata, ya, famarra alayya al-awwal wasani. Ya, qala ini berarti yang cerita itu adalah Ba'dul Muhibbin, ya, berkata, famarra alayya al-awwal wasani, yang pertama, yang kedua itu lewat. Lah, wa qabadtu bi dzailil akhir, yang terakhir ini saya pegang bajunya. Sebentar, mau kemana? Wa qultu lahu man antum? Aku berkata kepadanya, siapa kalian itu? Faqala li, dia berkata, yang saya pegang jubahnya ini, ya, al awwalu huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang depan tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasani, yang kedua itu yang paling depan Kanjeng Nabi, yang kedua Ali bin Abi Thalib. La faqultu lahu wa antahman. Wa antahman. Nah, terus saya berkata kepada yang belakang, paling belakang, yang ketiga ini, lah terus kamu siapa? Faqala anal Hasan bin Ali. Saya ini Hasan bin Ali. Kok enggak Husainnya saja, ya? Saya kadang-kadang ada gatuk-matuknya, saya pikir itu harusnya ya wa anal Husain bin Ali, kan harusnya begitu. Apa hubungannya? Nah, ini wah, Hasan bin Ali. La faqultu lahu turiduna ila aina? Kalian itu mau kemana? Gitu loh. Faqala, lalu Hasan bin Ali yang ketiga tadi itu menjawab, jina nahduru mudarrisal walad Ali. Kami ini mau menghadiri pelajaran nahwunya anak wali Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Nabi Sintud Duror. Lah, Setelah penonton melihat video yang baru saja tampil, yang mana diuraikan dengan sangat jelas dan gamblang oleh Kiai Nur Ihya, akhirnya saya membuat satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa apa yang disampaikan, yang diuraikan oleh Ustadz Acir Ubaidillah dalam tayangan Nabawi TV pada dasarnya saya setuju, yaitu seorang ahli sunnah wal jamaah
ini tidak mengingkari adanya karomah para wali-wali Allah. Namun, kenapa cerita-cerita keramat pada akhirnya menjadi dongeng lelucon, menjadi bahan tertawaan, dan juga dianggap sebagai cerita khurafat oleh netizen? Ini yang membuat kesalahan dari orang Robitoh Alawiyah sendiri. Netizen itu sifatnya menanggapi. Jadi jangan salahkan netizen yang menanggapi dua cerita yang viral tersebut sebagai bahan tertawaan dan bahan olok-olokan. Salah dari Habib sendiri yang membawakannya dengan cara yang tidak pas. Dan untuk Nabawi TV, saya menanti sanggahan Anda terkait apakah nasabah Alawi ini palsu atau sahih sebagai cucu Rasulullah. Jadi harapan kami itu satu saja, yaitu orang-orang yang pro dari tesisnya Kiai Imad ini hanya menanti jawaban dari Robitoh Alawiyah. Ya, semoga Robitoh Alawiyah bisa menjawab segera dan bisa ditayangkan di channel Nabawi TV, karena pada dasarnya yang kami tanyakan kepada Robitoh Alawiyah yaitu antitesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, kalau Ustadz Adir Ubaidillah ini mampu menjawabnya, silahkan bisa dijawab sehingga seluruh pribumi ini akan mengerti jawabannya. Apakah nasabah Alawi itu cucu Rasul atau bukan? Adapun terkait cerita khurafat, dongeng-dongeng habaib, ini hanya mewarnai dari polemik nasab tersebut, bukan pokok persoalan yang menjadi kontra selama ini. Yang menjadi kontra ya satu, nasabah Alawi itu bukan cucu Rasul sesuai tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan ini sudah ditinjau dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dan yang paling jelas itu kan para Habib Alawi ini menghindar dari tes DNA. Padahal tes DNA ini bisa saya simpulkan sebagai jawaban kunci atas polemik yang selama ini terjadi. Cobalah tes DNA hasilnya apa, dan jangan ditutup-tutupi. Masa iya tes DNA yang banyak manfaatnya justru malah diharamkan? Dulu tidak keluar fatwa haram tes DNA, setelah polemik nasab ini makin meledak, justru tes DNA diharamkan. Padahal tes DNA itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dulu kan ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, kemudian tes DNA zaman dulu ya dengan cara kalau memang keturunan Rasulullah asli ya dimasukkan ke dalam kandang, yang di dalam kandang tersebut ada hewan buasnya, yaitu ada harimau atau singanya. Kalau memang benar-benar keturunan Rasul, tentu hewan buas tersebut tidak berani menyentuh. Itu tes DNA zaman dulu. Lah sekarang kan zamannya sudah modern, tes DNA-nya ya dengan tes DNA yang zaman sekarang. Kalau Balaam itu menghindar dari persoalan asalnya, ini kami akan terus mencecar dan akan terus mempertanyakan. Dan kalau nggak kunjung ada jawabannya, ya kami bisa menyimpulkan bahwa Balaam bukan keturunan Rasul karena tidak mampu menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu saja yang saya komentari dari ceramah Ustadz Adir Ubaidillah yang tayang di Nabawi TV 4 hari yang lalu. Saya saya akhiri saja komentar saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.